Metode kelompok 3 akan memaparkan percobaan kami dengan judul titrasi pengendapan menggunakan air laut dari Menui dengan metode argentometri Mohr. Adapun rumusan masalah pada percobaan ini yaitu berapa kadar natrium klorida dalam air laut dari Menui dengan menggunakan titrasi pengendapan metode argentometri Mohr. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui kadar natrium klorida dalam air laut dari Menui dengan menggunakan titrasi pengendapan metode argentometri Mohr. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini, yang pertama adalah alat. Langkah kerja pertama dalam percobaan ini adalah tahap sampling. Di sini kita akan mengambil sampel air laut dari Menui sebanyak 2 liter. Selanjutnya tahap preparasi. Langkah pertama kita akan menghidupkan kompor menggunakan macis. Langkah kedua, menuangkan sampel air laut sebanyak 2 liter ke dalam panci yang telah disediakan. Langkah ketiga, memanaskan air laut di dalam panci sampai air laut mengering. Sebelum kita menimbang sampel garam, kita masuk pada tahap pemurnian garam dengan proses filtrasi atau penyaringan. Langkah pertama, memasukkan garam kasar ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk-aduk sampai rata dengan sendok dan menjadi larutan homogen. Kemudian kita saring untuk menghilangkan zat pengotor menggunakan saringan yang dilapisi kapas. Kemudian memasukkan arang ke dalam larutan garam dan aduk-aduk. Lakukan kembali titrasi atau penyaringan. Kemudian menuang larutan garam ke dalam panci. Lalu memanaskan sampai air menguap seluruhnya dan mengering. Setelah tahap penyaringan, selanjutnya mengambil sampel garam dengan sendok dan memasukkan ke atas timbangan yang telah dilapisi dengan plastik. Kemudian menimbang sampel garam dan didapatkan garam sebanyak 10 gram. Tahap kedua adalah analisis atau pengukuran. Pertama, kita menimbang sampel garam dari Menui sebanyak 1 gram menggunakan neraca digital. Kemudian, melarutkan sampel garam tersebut dengan Aquades di dalam beker gelas 100 ml. Setelah itu, menuangkan sampel larutan garam di dalam beker gelas 100 ml ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan corong kaca. Lalu, menambahkan Aquades hingga tanda batas pada labu ukur 100 ml, kemudian homogenkan. Setelah itu, memasukkan sampel sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume 10 ml. Kemudian, menuangkan sampel dari pipet volume ke dalam Erlenmeyer 1. Selanjutnya, menambahkan 5 tetes indikator kalium kromat 5% menggunakan pipet tetes ke dalam sampel di dalam Erlenmeyer 1.
Kemudian, kita merangkai buret dan statif. Setelah merangkai buret, kita menuangkan larutan AgNO3 0,10 molar ke dalam buret untuk membilas buret terlebih dahulu menggunakan corong kaca. Setelah itu, membuang larutan AgNO3 bilasan, kemudian mengisinya dengan larutan AgNO3 sampai tanda batas. Kemudian, mentitrasi sampel di dalam Erlenmeyer 1 dengan larutan AgNO3 dari buret sampai terbentuk endapan merah bata. Nah, kemudian kita mengulangi prosedur kerja 5-7 dengan menggunakan Erlenmeyer 2 dan Erlenmeyer 3. Langkah terakhir, mentitrasi sampel di dalam Erlenmeyer 2 dan Erlenmeyer 3. Hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Jumlah AgNO3 yang digunakan pada percobaan 1, 10,1 mili. Jumlah AgNO3 yang digunakan pada percobaan 2, 10,1 mili. Dan jumlah AgNO3 yang digunakan pada percobaan 3 adalah 10,2 mili. Hasil reaksi. Reaksi-reaksi yang terjadi pada percobaan titrasi pengendapan ini: 1. 2K+ ditambah CrO4- menghasilkan K2 CrO4. Kemudian yang kedua, Na+ ditambah Cl- menghasilkan NaCl. Kemudian yang ketiga, Ag+ ditambah NO3- menghasilkan AgNO3. Kemudian yang keempat, NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah NaNO3, di mana endapan AgCl berwarna putih. Kemudian yang kelima, 2Ag+ ditambah CrO4 menghasilkan Ag2CrO4, di mana endapannya berwarna merah bata. Pembahasan mencari rata-rata volume, di mana rumusnya adalah V rata-rata sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi dengan N atau jumlahnya, di mana diketahui V1 yaitu 10,1 ditambah dengan V2 yaitu 10,1 dan ditambah dengan V3 yaitu 10,2 dibagi dengan jumlahnya yaitu 3, sehingga didapatkan volume AgNO3 10,14 mili. NaGNO3 rumusnya adalah AgNO3 dikali dengan volume AgNO3, di mana nilai dari AgNO3 yaitu 0,10 molar dikali dengan volume AgNO3 yaitu 10,14 mili, menghasilkan NaGNO3 sama dengan 1,014 milimol. Kemudian reaksinya adalah NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah NaNO3, di mana M-nya untuk NaCl tidak diketahui, untuk AgNO3 yaitu 1,014, untuk AgCl tidak diketahui, dan untuk NaNO3 juga tidak diketahui. Kemudian B untuk NaCl yaitu 1,014, kemudian untuk AgNO3 yaitu 1,014, dan untuk AgCl yaitu 1,14, dan yang terakhir adalah untuk NaNO3 dihasilkan 1,014.
Kemudian untuk S-nya didapatkan dari NaCl yaitu 1,014. Untuk AgNO3 yaitu tidak didapatkan. Kemudian untuk AgCl yaitu 1,14 dan untuk NaNO3 yaitu 1,14. Jadi dalam 10 mili NaCl yaitu 1,014 milimol, berarti dalam 100 mili yaitu 10,14 milimol. Pembahasan mencari molaritas, di mana rumusnya untuk mencari molaritas dari NaCl adalah N per V, di mana nilai dari N adalah 10,14 dan nilai dari V atau volume yang digunakan yaitu 10 mili. Kemudian untuk hasilnya didapatkan 1,014 molar. Kemudian mencari persentase, di mana MnACl rumusnya adalah N dikali Mr. N dari MnACl yaitu 10,14 dikali dengan Mr NaCl yaitu 58,5 menghasilkan 5,931 gram. Kemudian kadar NaCl rumusnya adalah M per V dikali 100%. Kadar NaCl sama dengan untuk M-nya yaitu 5,931 gram dibagi dengan volumenya yaitu 10 dan dikali dengan 100% menghasilkan kadar NaCl 59,31%. Kesimpulan, setelah kami melakukan percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa kadar NaCl pada air laut dari Menui menggunakan metode argentometri-Mohr sebesar 59,31%. Akan tetapi, hasil yang kami dapatkan tidak sepenuhnya murni. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kesalahan-kesalahan dalam titrasi, yaitu yang pertama, kesalahan menentukan titik akhir titrasi. Yang kedua, kesalahan membaca volume titran. Yang ketiga, konsentrasi larutan titran yang tidak tepat. Yang keempat, peralatan yang tidak bersih juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan ketepatan titrasi. Kemudian, yang kelima adalah kesalahan praktikan dalam membaca skala ukur di buret. Pertanyaan yang pertama, reaksi yang terjadi yaitu NaCl ditambah AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Yang kedua, konsentrasi ion klorida sebelum penambahan titran, sebelum titik ekivalen, pada saat titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen. Sebelum penambahan titran AgNO3, Cl- atau klorida yaitu 1,01 molar, sehingga PCl-nya sama dengan min log dikali 1,01 molar menghasilkan 0,00. Setelah penambahan 5 mili AgNO3, rumus untuk Cl- yaitu MCl dikali VCl dikurang Mag dikali Vag, di mana dibagi dengan volume Cl ditambah dengan volume Ag. Nilai dari MCl yaitu 1,01 molar, nilai dari VCl yaitu 10 mili dikurang dengan Mag yaitu 0,10 molar dan dikali dengan volume Ag yaitu 5 mili dibagi dengan volume Cl yaitu 10 mili dan ditambah dengan volume Ag yaitu 5 mili menghasilkan 3,3 molar.
Kemudian PCl sama dengan min log 3,3 molar menghasilkan 0,51. Setelah penambahan 10 mili AgNO3 atau setelah titik ekuivalen tercapai, KSP AgCl sama dengan Ag plus dikali Cl min sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 10, di mana Cl minus sama dengan akar KSP sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat minus 10. Kemudian didapatkan nilainya yaitu 1,34 dikali 10 pangkat 5 molar. PCl-nya yaitu min log dikali dengan 1,34 dikali 10 pangkat minus 5 molar menghasilkan 4,89. Setelah penambahan 15 mili AgNO3 atau setelah titik ekuivalen, Ag plus sama dengan Mag dikali Vag dikurang Mcl dikali Vcl per Fcl ditambah Vag, di mana nilai Mag adalah 0,10 molar, nilai dari Vag yaitu 15 mili dikurang Mcl yaitu 1,01 molar dan dikali Vcl yaitu 15 mili dibagi dengan nilai Vcl yaitu 10 molar ditambah dengan volume Ag yaitu 15 mili menghasilkan 0,344 molar. Kemudian untuk Cl min, rumusnya itu KSP dibagi dengan Ag menghasilkan, di mana KSP-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 10 dibagi 0,344 sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 8. Sehingga PCl-nya yaitu min log 2,1 dikali 10 pangkat minus 8 menghasilkan 7,67. Kurva hubungan PCl dengan volume AgNO3 didapatkan sebelum penambahan titran AgNO3, nilai PCl adalah 0,00. Kemudian, setelah penambahan 5 mili AgNO3, didapatkan PCl 0,51. Dan setelah penambahan 10 mili AgNO3 atau titik ekuivalen tercapai, didapatkan PCl 4,89. Dan setelah penambahan 15 mili AgNO3 atau setelah titik ekuivalen, didapatkan 7,67. Daftar pustaka Antara dan kawan-kawan tahun 2008. Kajian kapasitas dan efektivitas resin penukar anion untuk mengikat klor dan aplikasinya pada air. Jurnal Kimia 2 halaman 88 sampai 89. Universitas Undayana, diakses 28 November 2020 pukul 11:16. Kemudian yang kedua, Ganjar IG dan Rohman Abdul tahun 2007, Kimia Farmasi Analisis, Jakarta, Pustaka Belajar. Yang ketiga, Anonim tahun 2015, Penuntun Kimia Analisis, Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia Makassar.